Alat dan bahan yang harus kita sediakan, yang pertama laptop PC minimal RAM 4 GB dan penyimpanan minimal 20 GB. Yang kedua VirtualBox, yang ketiga file ISO Ubuntu server. Di sini langsung order, klik Ubuntu server, lalu open, klik next, masukkan password. Passwordnya itu yang mudah yang kita ingat ya teman-teman. Next, finish. Terus tunggu beberapa saat sampai selesai. Di sini agak lama ya teman-teman. Nah, ditunggu saja beberapa saat. Di sini kita pilih sesuai, di sini kita bahasa Inggris saja teman-teman. Di sini langsung klik enter dan jika sudah sesuai dengan settingan keyboardnya. Ini menunggu beberapa waktu lagi untuk Ubuntu desktop. Di sini klik downs, di sini klik downs ya, downs, lalu downs. Komputer jaringan ke DHCP DHCP v4, lalu nanti klik down, enter untuk downs. Selanjutnya downs. Di sini pilih down, klik enter untuk melanjutkannya. Di sini proses server repository yang digunakan untuk mengunduh paket selama instalasi dan pembaruan sistemnya. Nah, di sini centang LPM untuk memberikan fleksibilitas dalam manajemen partisi, lalu klik down, enter. Nah, selanjutnya di sini pilih lagi enter, klik enter, Di sini pilih continue untuk memutuskan instalasi sistem operasi, lalu klik enter. Nah, di sini langkahnya kita masukkan username kita yang sudah kita mau, nama apa saja yang kita mau. Di sini saya masukin namanya, username-nya, selanjutnya server name-nya, selanjutnya username sesuai apa yang kita inginkan, selanjutnya itu password, selanjutnya enter. Skip bagian ini kalau tidak mau upgrade ke Ubuntu Pro. Di sini enter, di sini klik download lagi, enter. Tunggu beberapa saat. Nanti pilih reboot now untuk memulai ulang sistem dan memulai menggunakan Ubuntu server yang telah diinstal. Di sini klik reboot now. Nah, di sini instalasi selesai dan Ubuntu server siap untuk digunakan. Pertama kita login dulu. Nah, sudah masuk. Kemudian kita masukkan perintah pwd. Ini untuk menampilkan lokasi direktori kita. Kita ada di home. Kemudian kita masukkan perintah ls untuk melihat direktori yang kita punya. Ini saya sebelumnya sudah buat ada direktori adminjar, backup, kelompok 7 dan kelompok 8. Kemudian saya coba masuk ke direktori backup. Direktori backup sebenarnya saya sudah bikin file laporan. Kemudian kembali ke home. Nah, sudah kembali. Selanjutnya adalah saya mau buat direktori baru. Perintahnya adalah mkdir. Misalnya saya mau buat direktori Ramadan. Oke, terus. Nah, sudah ada untuk direktori Ramadan. Kita coba masuk ya di direktori Ramadan. Nah, sudah masuk. Dalam direktori ini saya akan membuat file kosong. Untuk membuat file kosong itu perintahnya adalah touch. Saya membuat file UTS misalnya. Kita coba lihat, sudah ada file UTS. Kemudian misalnya saya mau hapus file yang sudah saya buat. Perintahnya rm UTS. Coba kita lihat. Nah, sudah terhapus. Selanjutnya kita kembali
saya mau hapus direktori Ramadan yang sudah saya buat. Perintahnya adalah rm r Ramadan. Coba kita lihat. Nah, sudah terhapus untuk direktori Ramadannya. Selanjutnya saya mau menyalin file. Perintahnya itu cp. Saya buat dulu di direktori kelompok 8. Saya mau buat file dulu. Oh, salah. Touch 8. Saya membuat file namanya misalnya tugas 1. Bentar. Coba kita ke cb kelompok 8. Oh, coba kita lihat apakah sudah ada. Nah, sudah ada untuk file yang saya buat tadi. Itu file tugas 1. Kemudian kita salin perintahnya itu cp tugas 1. Tugas 1, file tugas 1. Saya mau salin ke direktori backup. Garing. Sepertinya saya salah masukkan perintah cp tugas 1. Ini saya tadi lupa untuk menambahkan ini garing ke backup. Nah, sudah bisa. Coba kita mundur dulu cd. Nah, saya akan masuk di direktori backup untuk melihat file yang sudah saya salin tadi. Apakah sudah ada? Saya tadi salin tugas 1 dari direktori kelompok 8. Nah, sudah ada untuk file tugas satunya. Selanjutnya adalah saya mau ubah nama file. Filenya kan saya di direktori backup, saya mau ubah file tugas 1 tadi menjadi UTS atau UAS misalnya. Perintahnya itu adalah mv tugas 1. Kemudian nama file baru yang kita inginkan UAS. Coba UAS. Nah, sudah terubah dari nama file tugas 1 menjadi file UAS. Selanjutnya kita masuk ke manajemen pengguna dan hak akses. Kita masukkan perintah UMI, siapa saya. UMI. Bentar. Kita baby. Kemudian memasukkan perintah pd untuk mengubah password. Enter. Kita masukkan password. Kemudian kita buat password baru. Ulang. Katanya kita harus buat password yang lebih panjang. Nah, sudah bisa. Saya coba kembali dulu. Saya mau masuk di root untuk menginstal NetTools. Password, kita masukkan passwordnya. Nah, sudah ada di root. Untuk menginstal NetTools itu perintahnya adalah sudo install NetTools. Sudo kita bisa NetTools. Enter. Selanjutnya adalah perintah untuk mengatur akses file atau directory. Mod 755. Oke, kita masuk dulu di direktori kelompok 8. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah chmod. Ada dokumennya. Ini adalah file di kelompok 8 yang sudah saya buat sebelumnya. Dokumen. Kembali lagi.
Selanjutnya saya akan add user, menambahkan user baby, enter. Saya akan berikan password. Enter saja. Ya. Selanjutnya saya akan menambahkan grup. Perintahnya adalah sudo grup batir. Grup yang mau saya tambahkan. Kemudian enter. Sudo. Oh, saya salah. Kurang add. Sudo grup add Bahtiar. Sudo grup add Bahtiar. Nah, tidak ada. Untuk mengubah kepemilikannya, kita masukkan perintah chown untuk mengubah kepemilikan dari baby tadi ke grup yang sudah dibuat, yaitu Bahtiar. Untuk dokumen seharusnya saya masuk dulu, seharusnya saya masuk dulu ke direktori kelompok 8. Nah, sudah masuk, barulah saya akan mengubah kepemilikan dengan masukkan perintah chown pb, kemudian ke grup yang sudah saya buat, yaitu Bahtiar. Tindakan kita ubah kepemilikannya untuk dokumen 8. Chown baby Bahtiar dokumen 8. Coba. Nah, sudah ya. Terus kemudian untuk manajemen jaringan, kita masukkan perintah API. Setelah itu kita menguji konektivitas ke jaringan dengan perintah ping, kemudian ke internet 8, enter. Coba kita melihat layanan yang berjalan dengan perintah sudo ss tunggu user system. Kemudian kita memperbarui daftar paket dengan perintah kemudian memperbarui sistem dengan perintah bentar. Nah, setelah itu kita install paket baru. Kita coba install core. Salah guys, bukan suruh tapi core. Sorry. Seharusnya saya kembali dulu tadi ke home. cd. Nah, baru saya coba sudo ss. Coba saya ping kembali ya. Ping. Install paket baru saja. Ya.
Kemudian kita hapus yang telah diinstal tadi, kita hapus. Sini kita untuk menghapus drivers. Nah, sudah, mungkin itu. Baik, perkenalkan saya Taufik Bahtiar. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengakses Ubuntu Server menggunakan putih di Windows 11. Jadi, untuk langkah pertama yang kita lakukan itu adalah masuk pada mode root dengan sudo sup. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita sudah berada pada mode root. Langkah selanjutnya adalah jalankan layanan SSH dengan perintah sudo system start SSH. Selanjutnya kita masukkan perintah sudo Oke. Nah, selanjutnya kita cek status SSH apakah sudah aktif atau belum. Caranya itu status SSH. Nah, di sini status SSH-nya sudah enable. Berarti SSH-nya sudah aktif. Nah, selanjutnya kita ubah terlebih dahulu IP address-nya menjadi IP statik. Nah, caranya kita ke folder netplan terlebih dahulu. C. Kemudian kita cek isi dari folder netplan. Nah, lalu kita masukkan perintah berikut sesuai dengan isi dari folder netplan tadi. Dan enter. Nah, kita akan masuk di tampilan seperti ini. Nah, di sini yang kita masukkan itu, nah DHCP kita ubah menjadi false. Karena kita akan mengubah IP-nya menjadi IP statik. Kemudian kita enter. Enter lagi. Nah, kalau sudah sejajar seperti ini, kita klik spasi 2 kali. Nah, kemudian garis mendatar, spasi, masukkan IP statiknya misal 192, yang saya pakai 168, 1 strip 1.100 strip 24. Kemudian di sini kita klik routes 2, kita enter. Kalau sudah sejajar, kita spasi lagi 2 kali, garis mendatar, spasi 2.2 default. Jadi kita enter lagi, spasi 2 kali, via 192.168.1.1. Kemudian kita enter lagi, sejajar routes, kita masukkan name servers 2, enter, sejajarkan, kemudian spasi 2 kali, masukkan addresses 2, enter lagi, kemudian di bawah addresses ini kita spasi 1 kali, garis mendatar, spasi lagi 8.8.8.8. Setelah semua kita sudah ketikkan seperti ini, kemudian kita Ctrl X, lalu pilih yes dengan klik Y, lalu enter. Kemudian kita apply settingan netplan-nya tadi, settingan IP address-nya tadi dengan perintah sudo netplan apply. Kemudian klik enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek kembali IP address-nya dengan perintah ifconfig. Kemudian enter. Nah, di sini IP address-nya sudah berubah di bagian enp0
S3 itu inetnya sudah berubah menjadi 192.168.1.100. Jika sudah seperti ini, IP-nya sudah berubah, kita sudah bisa melakukan koneksi dari Windows 11 ke Ubuntu Server dengan menggunakan software perantara. Yang saya gunakan adalah PuTTY. Namun ada beberapa yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama itu kita matikan terlebih dahulu firewall bawah dari laptop kita. Karena di firewall kita itu mendeteksi adanya akses yang tidak sah. Kemudian juga perlu kita perhatikan untuk device-nya kita ubah ke bridge adapter. Nah, kemudian kita oke kan. Kita coba. Dan juga yang perlu kita perhatikan itu pastikan laptop kita itu terhubung ke jaringan WiFi. Di sini kita masukkan IP address tadi yang di sini itu 192.168.1.100. Kita klik open. Nah, di sini kita sudah bisa mengakses Ubuntu Server dari Windows kita menggunakan software perantara yaitu software PuTTY. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini misalkan saya ingin menambahkan user di Ubuntu Server, yaitu dengan perintah. Misal user yang ingin saya tambahkan itu adalah Bahtiar. Nah, kemudian masukkan password. Sini kita akan buat password untuk Bahtiar. Masukkan kembali passwordnya. Ini bisa kita skip saja. Klik Y. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat user dengan nama Bahtiar. Kemudian kita buat pengelolaan hak akses pengguna. Misal kita akan menambahkan pengguna Taufik ini ke dalam grup sudo agar Taufik ini bisa memiliki akses sebagai administrator. Yaitu untuk perintahnya adalah sudo usermod seperti ini. Kemudian di sini kita ganti dengan Bahtiar. Enter. Nah, kita sudah berhasil menambahkan Bahtiar ke dalam grup sudo. Kemudian misal kita ingin melihat anggota dari grup sudo itu, kita gunakan perintah dan grup sudo. Enter. Nah, jadi dalam grup sudo ini ada user bernama Taufik, Feby, dan juga Bahtiar. Nah, selanjutnya misal saya ingin menghapus user Bahtiar ini dari grup sudo. Jadi untuk perintahnya itu sudo del user, kemudian nama usernya itu Bahtiar. Enter. Masukkan password. Nah, katanya remover user Bahtiar itu sudah berhasil. Dan kita cek apakah user Bahtiar betul-betul sudah terhapus. Nah, jadi user Bahtiar sudah terhapus. Tersisa user Taufik dan juga Feby. Nah, selanjutnya saya juga akan memperlihatkan bagaimana Ubuntu server ini bisa dikelola melalui komputer yang lain. Nah, di sini saya akan menghubungkan dua buah komputer ini. Yang di sebelah kiri saya itu komputer yang menjalankan Ubuntu server dan di sebelah kanan saya itu komputer yang menjalankan sistem operasi Windows. Jadi ini adalah tampilan terminal dari Windows dan ini adalah tampilan terminal dari Ubuntu server. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan agar kedua perangkat ini bisa terhubung itu yang pertama pastikan keduanya terhubung di jaringan WiFi yang sama. Kemudian antivirus dan juga firewallnya dinonaktifkan. Setelah itu cek IP address di komputer ini dan juga cek IP address yang ada di komputer ini. Nah, pertama saya akan ping IP address yang ada di Ubuntu server dari Windows. Nah, IP address-nya itu adalah 192.168.1.100. Kemudian enter. Nah, hasilnya seperti ini berarti ping-nya berhasil. Kemudian saya akan mencoba ping IP address dari laptop yang tadi. Nah, IP address-nya itu adalah 192.168.1.58. Kemudian kita enter.
Hasilnya seperti ini, berarti proses pingnya berhasil. Nah, kemudian kita coba hubungkan dua buah komputer ini menggunakan software putih. Seperti ini. Kemudian masukkan IP address yang ada di Ubuntu server 192.168.1.100. Kemudian kita klik open. Maka akan seperti ini. Login. Masukkan password. Nah, maka berhasil terkoneksi dengan komputer yang ini. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok kami terkait dengan instalasi Ubuntu Server, kemudian juga perintah dasar, dan yang terakhir adalah menghubungkan komputer dengan OpenSSH dan juga dengan bantuan software putih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.